Halo semua, jadi gue di sini bakalan ngajak kalian gimana cara gue ngebuat kamar dari kayak gini jadi kayak gini. Di sini gue mau ngingetin kalau ini pertama kali gue renovasi kamar, jadi mungkin ada yang nggak perfect, kayak yang ngecatnya kok nggak bener atau gitu. Jadi maaf aja, komen aja, nanti bakal diperbaiki. Oke, sebelum semuanya gue eksekusi, yang pertama mau gue lakuin adalah gue mau desain dulu semuanya, dari mulai meja, dari mulai posisi kasur, posisi laci, segala macem gue mau desain dipakai Google SketchUp. Oke, jadi mejanya ini, tanahnya itu mau bikin semuanya itu recycle. Jadi dari meja bekas gue yang dulu, itu mau dibikin jadi meja yang baru. Jadi tadinya karena emang mau ngepres budget semini mungkin ya. Tapi papanya pacar gue itu ternyata dia punya kayu kayak sisa gitu, dan itu jauh lebih kuat daripada meja yang gue punya gitu. Karena kan meja yang gue punya itu bahannya itu particle board. Kalau kalian nggak tahu, jadi particle board itu biasanya ada di meja-meja murah. Biasanya itu kalau kalian buka lapisan atasnya itu bentuknya itu kayak bubuk-bubuk kayu yang ditempel jadi satu, jadi tebal gitu, jadi meja. Nah itu namanya particle board. Nah yang gue dapet ini, yang baru yang dikasih ini, jenis kayu triplek. Jenis kayu triplek itu kan dia emang lebih kuat ya, dia bukan cuma bubuk kayu doang. Tapi gue bakalan ngasih lihat gimana proses gue ngerakit meja lama gue jadi potong-potong gitu sampai mau digabungin jadi meja baru. Sekarang gue bakal bahas soal meja yang mau gue bikin dari meja bekas sama hasil desain yang gue bikin di SketchUp juga. Oke, kebetulan jadi meja Grace ini panjangnya itu 110 kali 70 cm. Jadi papan atasnya aja udah cukup banget. Emang gak terlalu besar, tapi karena kamar gua juga kan cuma 2 kali 2 meter doang, jadi udah cukup banget. Karena meja ini mau gue bikin unik, jadi dia itu bisa naik turun, bisa dilipat juga. Nah, jadi gue butuh papan bagian bawahnya, bagian kakinya yang panjangnya juga mirip sama papan atasnya. Nanti gue jelasin kenapanya. Nah, bisa dilihat di sini ada yang panjangnya itu hampir sama kayak papannya itu. Jadi itu bisa jadi solusinya. Di sini gue sisain satu papan, tadinya mau bikin buat stand monitor gitu, tapi kan karena emang udah nggak dilanjut lagi, jadi nggak ada hasilnya. Tapi nggak apa-apa, ini gue tunjukin aja. Nah di sini yang gue butuhin juga adalah engsel pintu. Gunanya itu sebenarnya buat buka tutup mejanya, karena kan gue mau bikin mejanya itu unik. Salah satu keunikannya itu kan emang bisa dilipat gitu bagian papannya. Oke, sekarang gue bakal lanjut ngejelasin sambil nunjukin hasil desainnya. Sekarang gue mau jelasin soal mekanisme mejanya. Kan ada 2 bagian ya, yang satu bisa dilipat, yang satu enggak. Nah, papan ini itu papan yang tadi gue jelasin di awal. Yang satu papan yang besar, yang satu kakinya itu gunanya itu yang satu untuk naruh barang kalau kita mau lipat mejanya. Ini gue tunjukin aja demonstrasinya. Oke, kita lipat gitu. Nah otomatis kan keyboard sama mouse-nya itu bakal jatuh. Supaya nggak ada masalah kayak gitu, kita bikin ini biar keyboardnya bisa dipindah ke sini, mouse-nya juga gitu. Terus untuk relnya, masang relnya itu paling bagian belakangnya dibor aja atau dipaku. Soalnya kan emang di relnya juga ada lubang-lubangnya, jadi tinggal pasang aja di posisi yang emang dipengenin. Oke, yang terakhir yang mau gue bahas dari meja ini adalah engsel ininya yang tadi gue bilang itu sebenarnya kan bisa pakai engsel kayak gini. Cuma di sini itu gue mau pakai lagi kayak engsel meja lipat gitu. Nah mungkin kalian yang mau ngirit mungkin nggak pakai engsel pintu juga nggak apa-apa, jadi langsung engsel meja lipat gitu. Tapi kalau gue nggak tahu kenapa kayaknya kurang yakin gitu, jadinya ditambahin aja sama engsel pintu, jadi biar lebih enak gitu. Kalau misalnya engsel mejanya kenapa-kenapa gitu, jadi nggak langsung jatuh gitu. Oke, tadi udah bagian mejanya. Nah sekarang kita langsung ke bagian kamarnya aja. Di sini kamarnya udah 2x2. Coba kita ukur dulu. Oke, 2 meter 10 cm lah ya.
2 meter kali 22 cm, yaitu emang udah bener pas sama kamar gue. Nah di sini gue mau rencananya itu bikin kamar yang disekaligusin sama workspace gitu. Jadi harus ada komputer karena gue kan emang kerjanya itu sebagai desainer, jadi perlu komputer. Nah karena kalau kerja itu kan suka jenuh gitu. Jadi di sini gue pasang beberapa tanaman biar rasanya itu agak fresh gitu. Ini baru kasar ya, soalnya kan nanti juga bisa diubah-ubah lagi pas emang bener renovasi. Terus karena kamar gue emang sempit, jadi di sini di bagian dinding gue pasang pegboard sama laci-laci yang floating gitu. Nah, untuk kasurnya yang pasti kasur tingkat. Nah di bawahnya ini ada tempat nongkrong. Yang ini ada beanbag, ini bantal-bantal. Ini sebenarnya bukan warna biru ya, karena emang kalau V-Ray di SketchUp itu emang dia warnanya kadang suka beda kalau udah di render. Kita coba render. Oke, semuanya udah gue bahas. Sekarang kita langsung aja proses renovasi kamarnya. Di sini gue mulai beres-beres kamar, bersihin dinding, dempul semua bagian dinding yang bolong ataupun ada retak, terus baru mulai cat. Sebelum mulai ngecat itu pastiin kalian tambah air sekitar 10% atau 20% ke dalam embernya langsung. Terus baru dituangin ke bak catnya. Cat yang gue pakai itu nggak aneh-aneh. Ini Sunlex yang tipe 6000. Warnanya itu yang putih namanya Brilliant White, yang abu-abu itu namanya YL Grey. Nanti kodenya di layar ada. Untuk teknik ngecat pakai roll itu kalian jangan ikutin gua yang ada di video ini. Dari yang gua tahu itu teknik ngecat pakai roll yang bagus itu gerakan dari atas ke bawah, terus sambil ke samping tanpa ada putus-putus, karena nanti akan bakal ada warna yang tebal sendiri gitu, jadi nggak rata. Dan ini gue baru tahu setelah selesai ngecat. Kalian lihat di sini bukan gue lagi yang kerjain, ini tukang deket rumah gue, karena emang gue juga nggak punya alatnya, terus gue emang nggak bisa cara pakainya, jadi sekalian aja sama jasa mereka gitu. Tapi kalau untuk pengerjaan yang lain itu total semua gue sama mama gue, karena untuk ngepres budget juga sebenarnya. Sama kalau bisa sendiri
ya kenapa enggak gitu. Oke Google, nyalain tempat nongkrong. Baiklah, menyalakan tempat nongki. Tadi
Tadi kalian udah nonton video pembuatannya dari awal sampai akhir, dan ini hasilnya. Kita semi room tour dulu sedikit. Ini setup PC gua. Keyboard, armrest, mousepad. Simple sih. Itu rel buat naik turun. Ini bisa dilipat juga. Di sini ada rak floating, mereknya Guninko, buat naro-naro barang yang paling sering gue pakai. Kayak ada beberapa skincare juga, soalnya gue kan mukanya muka tua kadang. Ada buat penyegar udara gitu, tanaman indoor. Parfum juga, parfum. Terus ini ada pegboard juga buat naro-naro barang yang lebih ke elektronik gitu. Nah ini colokan, kalau tidur di atas mau ngecas colokan situ. Itu LED strip semua, cuma berapa ini? Ini cuma 1,7 meter kalau nggak salah. Lumayan, nggak terlalu terang sih, cuma ya ini LED strip murah juga. Dan ini itu warna white ya, jadi warna white-nya itu agak kebiru hijauan gitu sebenarnya. Ada beberapa warna lagi, bisa RGB juga, atau kalian mau mode pusing, pusing pokoknya. Ya murah tapi bisa kayak gitu ya, lumayan lah. Di balik pintu ada tangga buat naik ke atas. Kita coba aja naik. Ini dari atas bentuknya udah kayak gini, lumayan bagus juga, rapi. Nah di sini ada jendela buat masuk cahaya matahari, karena kan di sini nggak ada jendela di dinding kayak biasanya. Tapi ini lumayan terang juga, kebetulan masuk banyak mataharinya. Nah, mungkin kalian bingung ya, di sini nggak ada lemari. Jadi kalau mau ngambil baju atau naruh baju di mana? Nah nanti rencananya itu di situ itu bakal dipasangin rak kayak di dapur yang suka ada di dinding gitu, tau kan? Nah di situ rencananya mau ditaruh baju-baju sama barang-barang besar lainnya. Karena kan ini sempit, jadi nggak mungkin naruh lemari di bawah. Nanti ini kan belum ditutup nih, masih ada kabel-kabelnya, ini dus masih ada juga, ini kertas belum ketutup. Terus bagian bawah meja ini kabelnya masih parah banget berantakan. Nanti rencananya bakal dibikin kotak di situ, terus langsung aja kabel ke atas kayak mouse, keyboard sama monitor. Nanti kalau udah selesai semua baru gue bakalan bikin full room tournya. Pokoknya nanti gue bakal jelasin semuanya. Oke, gue tunjukin aja b-roll kamar gue. Sakit.